Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Qurratul Ayuni. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pekerjaan Sosial Universitas Muhammadiyah Jember. Hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning pada materi kemasan produk, barang, atau jasa untuk peningkatan uji kinerja di SMK Al-Bukhari, Kesilen, Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita baca doa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa hari ini yang tidak masuk anak-anak? Kenapa tidak masuk? Ya, hari ini yang tidak masuk kita doakan agar terima dan bisa kembali lagi ke sekolah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, tolong mejanya diluruskan, lancipnya dan lihat kanan kiri apakah ada sampah apa tidak. Apabila ada sampah, tolong dimasukkan ke tempat sampah. Ingat, kelas yang bersih akan membuat kita nyaman pada waktu kita belajar. Silakan dicek dulu. Saya izin Oke, silakan. Untuk pembelajaran dimulai, marilah kita breaking terlebih dahulu ya. Agar apa? Kalian biar tambah semangat lagi untuk pembelajaran hari ini. Tolong anak-anak berdiri semua untuk breaking. Ya. Dulu kan Yuni, kalau Yuni bilang tepuk satu berarti adalah pagi. Kalau siang tepuk 2 kali. Kalau malam tepuknya adalah setengah. Paham? Siang, malam, siang, malam, pagi, malam, siang. Kalimat motivasi hari ini adalah lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Materi hari ini adalah menganalisis konsep desain, prototipe, dan kemasan produk, barang, atau jasa. Yang kedua adalah 4.4, membuat desain, prototipe, dan kemasan produk, barang, atau jasa. Indikatornya adalah menganalisis konsep desain, prototipe, dan kemasan produk, barang, atau jasa. Kemudian menjelaskan konsep desain, prototipe, dan kemasan produk, barang, atau jasa. Keempat, membuat desain, prototipe, dan kemasan produk, barang, atau jasa. Yang kelima adalah menerapkan desain, prototipe, dan kemasan produk, barang, atau jasa. Pembelajaran hari ini, guru menggunakan model pembelajaran project-based learning. Untuk mulai pembelajaran hari ini, masih ingat tidak tentang pelajaran kemarin tentang desain kemasan produk? Siapa yang masih ingat tentang desain kemasan produk? Nah, pelajaran hari ini adalah pelajaran lanjutannya adalah materi yang sebelumnya tentang desain kemasan produk. Siapa yang masih ingat tentang pengertian desain kemasan produk? Saya Bu. Desain kemasan produk adalah rancangan sebuah produk yang didesain semenarik mungkin untuk mendapatkan laba.
Oke, itu adalah tentang desain kemasan produk. Kemudian setelah kita mengerti pengertian desain kemasan produk, kemudian kita harus tahu tahapan-tahapan dalam mendesain kemasan produk. Siapa yang masih ingat tentang tahapan-tahapan kemasan desain produk? Oke, silakan. Menjelajahi ide, mendefinisikan produk, membuat sketsa, membuat prototipe tes. Nah, itu adalah salah satu tahapan-tahapan dalam desain kemasan produk. Siapa yang masih ingat tentang strategi tahap pengembangan desain produk baru? Saya Bu. Oke. Penyaringan atau pemilihan ide produk, pengembangan dan kemudian konsep, menyusun strategi pemasaran, melakukan analisis bisnis, mengembangkan dan menyempurnakan produk dan uji pemasaran. Ya, itu adalah pelajaran kemarin. Kepada materi hari ini, kalian akan menyimak sebuah video. Video itu kalian amati, kalian analisis, kemudian guru akan bertanya tentang apa isi dari video tersebut. Ya, jelas? Ya Bu. Saya akan menayangkan sebuah video. Gimana? Kita yang lagi atau tidak? Tidak. Sudah paham? Sudah dilihat videonya? Karena tentang video tersebut ditayangkan lagi apa tidak? Tidak. Sudah paham isi dari video tersebut? Siapa yang bisa menjawab tentang isi dari video yang Ibu tayangkan? Saya. Oke, saya akan menunjuk. Membahas tentang rancangan desain kemasan produk. Oke, itu mulai dengan membuat desain kemasan produk. Siapa lagi yang ingin jawab? Oke, silakan. Cara membuat rancangan desain kemasan produk dikirimkan dengan menggunakan kertas karton. Oke, siapa lagi yang bisa menjawab? Oke, yang laki-laki ayo silakan. Membuat desain keripik kentang yang menghasilkan laba. Nah, ini yang nantinya usaha produksi keripik kentang yang nantinya akan mendapatkan sebuah keuntungan. Materi kita hari ini adalah tentang apa? Tentang kemasan produk. Ya, sebelum kepada materi, Bu Guru akan memberikan sebuah materi kepada kalian tentang bab kemasan produk. Ini adalah materinya, saya kasihkan ke sekalian ya. Dibaca. Siapa yang bisa menjawab? Apa pengertian kemasan produk atau prototipe? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Suatu material pembungkus produk yang memiliki fungsi untuk menampung, melindungi, mengidentifikasi, dan mempromosikan produk. Ya, itu adalah pengertian kemasan produk. Jadi, selain untuk pembungkus, dia juga bisa melindungi, mengidentifikasi, menampung, dan menjadikan promosi sebuah produk. Di dalam kemasan produk itu ada namanya jenis-jenis kemasan produk. Siapa yang bisa menjawab tentang
jenis-jenis kemasan produk. Setelah kita mengerti tentang pengertian kemasan produk, di dalam kemasan produk itu ada namanya jenis-jenis kemasan produk. Siapa yang bisa menjawab tentang jenis-jenis kemasan produk? Saya, Bu. Oke, silakan. Berdasarkan struktur isi, berdasarkan frekuensi pemakaian, berdasarkan tingkat persiapan pakai. Nah, itu adalah jenis-jenis kemasan produk. Kemudian ada namanya jenis-jenis kemasan produksi pangan. Siapa yang bisa menjawab tentang jenis-jenis produk kemasan pangan? Saya, Bu. Oke, silakan. Kertas, plastik, karton, aluminium, kaca, kayu. Nah, itu adalah jenis-jenis kemasan produk pangan. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah kemasan apa ini? Kertas. Kertas. Untuk apa? Fungsinya untuk apa? Mengumpulkan dari makanan. Wadah. Bungkus makanan. Contohnya seperti apa? Bungkus apa ini? Gorengan. Gorengan. Ya. Ada, Bu. Oke. Ya, ini adalah fungsinya adalah buat wadahnya kemasan produk cemilan atau makanan ringan. Kemudian ada namanya kemasan apa ini? Botol. Plastik apa? Botol. Plastik botol. Ini juga salah satu adalah desain kemasan produk pangan. Fungsinya untuk apa? Minuman. Wadah minum. Oke, yang lainnya? Wadah kemasan yang bentuk cair. Oke, minum. Isinya bisa berupa susu, bisa berupa kopi, teh, atau mungkin air mineral. Oke. Siapa yang bisa menjawab tentang fungsi dari kemasan produk atau jasa? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Apa? Fungsi protektif kemasan dan fungsi promosional kemasan. Nah, betul. Itu adalah fungsi dari kemasan produk atau jasa. Kemudian selain ada fungsi, berarti ada apa? Berarti ada namanya manfaatnya. Siapa yang bisa menjawab tentang manfaat dari kemasan produk, barang atau jasa? Saya, Bu. Oke, silakan. Proteksi atau perlindungan sebagai informasi identitas merek, proses distribusi, memiliki nilai sertifikat. Nah, itu adalah manfaat dari kemasan produk, barang atau jasa. Dari pelajaran ini bisa dipahami atau tidak? Bisa. Kalau bisa, kalian membentuk sebuah kelompok. Kemudian kalian membuat kemasan produk, barang atau jasa. Tetapi sebelum kepada pengemasan, berarti kita harus membuat apa? Desain, betul sekali. Kita membuat desain sederhana yang nantinya kemudian menjadi sebuah kemasan, dan kemasan tersebut bisa dijadikan keuntungan bagi kita. Ya, jadi kalian membuat sebuah kelompok. Kelompok itu adalah mendesain sebuah kemasan produk atau jasa. Kemudian rancangannya tersebut didesain semenarik mungkin. Kemudian di foto lewat aplikasi Loom. Nanti saya bacakan aturan membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, perhatikan terlebih dahulu pada buku ya. Perhatikan buku terlebih dahulu. Bu Guru akan memberikan NKPD kelompok, kemudian Bu Guru akan bacakan pertanyaan dari LKPD. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan.
yang tujuannya adalah untuk menarik konsumen dan untuk menghasilkan keuntungan, ya, bisa berupa barang atau bisa berupa jasa. Kemudian peserta didik menyimak video pembelajaran tentang pembuatan desain kemasan produk secara sederhana. Nanti guru akan menanyakan contohnya seperti apa sih desainnya, ya. Kemudian peserta didik hasil dari desain produknya kemudian difoto lewat aplikasi Futurum, didesain di situ, kemudian dipresentasikan apa tujuan kalian membuat desain tersebut, bahan-bahannya apa saja, kemudian pemasarannya ke depannya adalah untuk apa, ya. Paham tentang LKPD kelompok ini? Paham. Paham? Untuk kelompok 2 dan 3 paham? Paham. Ya, simak video tersebut kemudian kalian praktekkan. Ya, sudah paham tentang desain kemasan produknya? Silahkan kalian membuat desain rancangan yang nantinya kemasan itu bisa dijadikan sebuah keuntungan. Oke, kemudian mengerjakan. Ini adalah kertas karton yang nantinya hasilnya itu ditaruh di sini. Oke? Ya. Rencananya membuat apa ini? Oke. Terus bahan-bahannya maksudnya membuat apa rencananya? Minuman sari kedelai, Bahan-bahannya apa saja nantinya? gula, santan, air, kedelai. Rencananya. Penjualannya ke arah mana ya? Rencananya. Ke pelajar, kepada masyarakat. Oke. Nah, terus di sini membuat desain apa? Kemasan produk apa? PPP. Oke. Terus apa desain produk apa? Boba. Boba.
ya. Nanti kalau sudah selesai kita presentasikan di depan. Saya kasih waktu 15 menit untuk mendesain kemasan produk. Kemudian kalau sudah selesai, silakan kalian buka aplikasi Futulum untuk mendesainnya di situ. Kemudian di-share ke media sosial dan kemudian dipresentasikan di depan kelas. Ya, paham? Ada yang tanyakan dari tugas ini? Ya, silakan. Kalau sudah di aplikasi itu Di foto yang desain dulu. Kurang lebih. Terus kayak kan? Mana? Videonya lagi. Kita harus terus. Boleh. Tidak. Oke. Kamu. Saya pilih. Oke, dengan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kemasan produk. Untuk dipasarkan kepada pelajar yang membutuhkan protein bagi pertumbuhan. Bahan-bahan kedelai, santan, gula, dan air. Karena susu kedelai mengandung kalium, protein, antioksidan yang baik untuk kesehatan badan juga Vitamin susu kedelai. Hasilnya sudah saya edit di fotorum dan sudah saya share di media sosial. Ada kan? Saya Bermanfaat untuk kesehatan tulang, meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan berat badan, menurunkan peradangan, dan lain-lain. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil desain kemasan produk yang kalian buat. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan desain kemasan produk kami, yaitu keripik tempe. Desain kemasan produk kami, yaitu keripik tempe lezat. pasarkan di toko-toko yang terdekat atau di sekolah. Bahannya tepung, tempe, penyedap rasa, dan garam gula. Alasannya karena dapat diminati banyak kalangan anak muda maupun orang tua, karena anak muda zaman sekarang banyak menyukai makanan ringan yang pedas dan gurih. Rencana kedepannya untuk produk ini bisa menambah banyak varian rasa sehingga bisa diminati oleh semua kalangan dan bisa membuka toko keripik tempe sendiri. Ini hasil desain kami dan sudah saya share di sosial media. Tujuannya agar konsumen mengenal produk kami. Ada yang ditanyakan oleh banyak kalangan, anak muda maupun orang tua. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Yeay. Kelompok 3 mempresentasikan hasil kemasan produknya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mendapatkan laba dan disukai anak remaja dan kekinian. Saya membuat desain kemasan produk boba karena ini sedang booming dan viral di kalangan anak muda. Dan kemasan produk boba kali ini sedang booming dan viral di kalangan anak muda. Saya sudah mendesain kemasan produk boba darah saya dan saya sudah share ke media sosial agar banyak orang yang tahu tentang produk kemasan saya. Ditanyakan? Ada. Mengapa kalian memilih produk minuman itu? Kepanjangan dari boba darah adalah singkatan dari nama kami, yaitu Dava, Alvin, Brian, dan Aulia. Saya membuat desain kemasan produk boba karena ini sedang booming dan viral di kalangan anak muda. Apa ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalian pada minggu depan kita membuat rangkaian dari kemasan produk yang kalian buat, ya, paham? Paham. Kemudian kalian sekarang tugas individu dari Bu Yuni, silakan menghadap ke
Bali. Sekarang tugas individu. Setelah kalian tugas kelompok, sekarang adalah tugas individu. Post test. Jangan sampai mencontek, jangan sampai melihat buku tugasnya ya. Oke? Ditulis soalnya. Nomor 1, jelaskan pengertian kemasan produk. Sebutkan manfaat dan fungsi kemasan produk. Tiga, sebutkan tips cara membuat kemasan produk yang menarik. 4, sebutkan jenis-jenis kemasan produk. 5, urutkan proses pembuatan kemasan produk. Sudah? Sudah. Silakan kerjakan. Arti di video apa? kelompoknya. Tugas kelompoknya. Guru akan menilai dulu ya, anak. Pembelajaran hari ini, Bu Guru menerangkan tentang apa? Satu, pengertian kemasan produk. Apa artinya? Ini bahwa kita mendapat sebuah kesimpulan tentang materi kemasan produk. Siapa yang masih ingat tentang apa pengertian tentang kemasan produk? Saya, Bu. Oke? Suatu material pembungkus produk yang memiliki fungsi menampung, melindungi, mengidentifikasi, dan mempromosikan produk. Oke, itu adalah pengertian dari kemasan produk. Kemudian ada namanya
aluminium, kaca, kayu. Kemudian selain itu ada namanya fungsi dari desain kemasan produk. Siapa yang masih ingat? Fungsi protektif kemasan dan fungsi promosional kemasan. Kemudian yang tadi adalah manfaat dari kemasan produk. Proteksi atau perlindungan sebagai informasi, identitas merek, proses distribusi, memiliki nilai estetika. Nah, itu adalah kesimpulan dari kemasan produk hari ini. Tepuk tangan untuk hari ini. Ya, untuk materi selanjutnya adalah kita membuat sebuah rancangan dengan alat sederhana, tetapi bukan mendesain lagi, tetapi sudah menjadi sebuah produk ya. Paham tentang pembahasan ini? Paham. Jelas. Sudah jelas? Kalau begitu, kalau sudah jelas, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.